Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 3 tata kelola perusahaan ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami dengan judul Mizuho Financial Group Doing Business with Yakuza. Beranggotakan saya sendiri, kemudian Asri Fauzia, Muhammad Jani, Zahran Alda Al-Ghifari, Nadira Syafiqah Wilandi, Muhammad Syarul Rabal, Fikri Nabil Alvaro, Dasta Ditya, dan terakhir Rimadani. Kemudian yang pertama akan dijelaskan untuk case-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan saya mulai dari menjelaskan tentang Mizuho Financial Group, yaitu grup jasa keuangan terbesar kedua di Jepang yang terlibat dalam kasus pembiayaan pinjaman ilegal kepada mafia Jepang melalui afiliasinya, yaitu Orient Corporation. Hal ini sudah diperingati oleh otoritas pengatur Jepang yang awalnya dilabeli sebagai peristiwa yang terisolasi. Dan tujuan dari kasus ini adalah untuk memungkinkan diskusi tentang isu-isu seperti independensi dewan, efektivitas dewan, peran pengawasan direksi dalam memastikan kepatuhan, tata kelola perusahaan, dan tantangan manajemen akibat merger, tata kelola entitas seperti afiliasi dalam grup yang kompleks, dan sistem tata kelola perusahaan Jepang. Lambatnya tanggapan Dewan dan kegagalan Mizuho untuk memenuhi janjinya untuk memperketat pengendalian internal mengakibatkan toleransi yang terus-menerus terhadap kelonggaran penyaringan dan memungkinkan pembiayaan pinjaman gelap tidak terdeteksi oleh OC. Untuk pertanyaan, di sini kami ada 7 pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut Anda mengapa Dewan Mizuho setelah diberitahu tentang transaksi bisnis ilegal memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap pinjaman ilegal? Yang kedua, mengevaluasi komposisi Dewan Mizuho sebelum jatuhnya skandal pinjaman. Yang ketiga, diskusikan apakah hukuman yang dijatuhkan oleh FSA cukup mengingat beratnya skandal tersebut. 4. Apakah Mizuho telah mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan pengendalian internal dan struktur tata kelolanya? Yang kelima, dengan mengacu pada Mizuho dan contoh lainnya, apa tantangan tata kelola perusahaan dan manajemen yang mungkin timbul dari merger? 6. Apa saja tantangan unik terkait kelola entitas grup seperti OC dalam kasus Mizuho? Dan yang terakhir, mengevaluasi sistem tata kelola perusahaan Jepang dalam hal undang-undang dan kode yang ada atau kekurangannya. Apakah ada norma budaya atau bisnis tertentu yang mungkin berkontribusi pada masalah ini? Bisa dilanjut. Pertanyaan case pertama yaitu menurut Anda mengapa Dewan Mizuho setelah diberitahu tentang transaksi bisnis ilegal memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap pinjaman ilegal? Jawabannya yaitu menurut saya karena Dewan Mizuho sudah lengah dari awal. Mizuho tidak melakukan pemeriksaan latar belakang pelanggannya sendiri. Untuk pelanggan terkait afiliasi dan manajemen Mizuho tidak memberikan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dan kontrol internal perusahaan. Skandal tersebut menunjukkan bahwa perilaku afiliasinya akan berdampak besar pada Mizuho. Seolah-olah itu membuat pinjaman itu sendiri. Pada saat itu, di dalam Mizuho juga terjadi kurangnya koordinasi dan komunikasi sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi. Lanjut. Pertanyaan nomor 2, mengevaluasi komposisi Dewan Mizuho sebelum jatuhnya skandal pinjaman. Pada tanggal 1 Oktober 2011, Boryokudan Haijojorei secara resmi ditulis dalam hukum Jepang menandakan upaya baru negara tersebut untuk menjaga mafia Jepang, lebih dikenal sebagai Yakuza dari masyarakat Jepang. Di bawah undang-undang pengecualian kejahatan terorganisir segala bentuk pembiayaan atau pembayaran kepada Yakuza diskriminalisasi. Sayangnya tidak semua orang di Mizuho mengindahkan pesan tersebut.
Kegagalan dimulai dengan pemeriksaan rutin antara Desember 2012 dan Maret 2013 oleh FSA yang mengawasi perbankan, sekuritas, dan pertukaran dan asuransi di Jepang. Inspeksi menemukan 230 transaksi pinjaman dengan entitas terkait Yakuza atau individu dengan jumlah pinjaman melebihi 200 juta yuan, sekitar 2 juta US dollar. Selama lebih dari 2 tahun, meskipun ditetapkan bahwa sebagian besar pinjaman adalah pinjaman mobil yang diambil melalui afiliasi keuangan konsumennya. Orion Corp Mizuho adalah entitas utama yang membiayai pinjaman ini. Lanjut. Oke, saya lanjut diskusikan apakah hukuman yang dijatuhkan oleh FSA cukup mengingat beratnya skandal tersebut. Menurut saya yang harus dihukum itu bukan FSA tapi manajemen dari Mizuho, karena dari awal FSA sudah memperingati untuk meningkatkan kontrol internal untuk mengekang pinjaman yang terkait dengan Yakuza. Selain itu, FSA hanya memerintahkan Mizuho untuk memperkuat kontrol dan kepatuhan internalnya tanpa mengenakan sanksi moneter apapun. Penangguhan bisnis selama sebulan dengan afiliasinya seharusnya tidak memiliki konsekuensi finansial yang material juga. Pada hari perdagangan pertama setelah FSA merilis temuannya pada 27 September 2013, saham Mizuho anjlok 4,1%, terparah dalam 3 bulan, sedangkan indeks benchmark turun 1%, 39. Selama beberapa minggu berikutnya, saham Mizuho turun ke level terendah pada 203 yen pada 10 Oktober dari level tertinggi 222 yen pada 27 September. Sejalan dengan itu, kapitalisasi pasar Mizuho turun menjadi 5,7 triliun yen menjadi 4,9 triliun yen. Penurunan lebih dari 400 miliar yen yang jauh melebihi konsekuensi ekonomi langsung dari skandal tersebut. Jadi seharusnya yang dihukum itu bukan FSA melainkan manajemen Mizuho sendiri. Lanjut. Oke, saya lanjut. Apakah Mizuho telah mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan pengendalian internal dan struktur tata kelolanya? Menurut saya, pengendalian internalnya dapat dilihat sebagai sarana dari manajemen untuk melakukan fungsi kustodian atas aset bank dan memastikan tersedianya pelaporan keuangan dan manajerialnya yang dapat dipercaya. Meningkatnya kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Bank juga telah menerapkan strategi anti-fraud yang sejalan dengan penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Secara umum, penerapan manajemen risiko bank telah berjalan dengan cukup baik dan akan terus menerus dikembangkan melalui penyempurnaan efektivitas pelaku penerapan manajemen risiko secara terintegrasi sebagaimana diatur dalam regulasi bertujuan mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Lanjut. Selanjutnya, tantangan tata kelola yang dihadapi Mizuho atau perusahaan sejenis yang melakukan merger adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan sehat atau undang-undang yang pelarangan monopoli. Merger seringkali memberikan dampak yang signifikan di industri tempat bisnis gabungan beroperasi. Bahkan hal ini bisa menghancurkan persaingan sehat akibat cakupan pasar yang terlalu besar, khususnya jika bisnis yang merger adalah dua perusahaan besar. Di beberapa negara ada pihak berwenang yang mengatur dan memastikan persaingan sehat. Selanjutnya, retensi karyawan. Restrukturasi adalah hal yang sangat mungkin terjadi setelah merger. Perubahan akibat penggabungan dua perusahaan ini bisa berpengaruh pada retensi karyawan. Perusahaan harus bisa membuat seluruh staf merasa aman dan percaya, tapi terjadi perubahan untuk menghindari tingkat turnover karyawan yang tinggi. Jika banyak pekerja yang keluar, perusahaan akan membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk merekrut orang-orang baru. Nomor 3, integrasi. Integrasi adalah hal terpenting yang wajib dilakukan jika berencana untuk merger. Kegagalan melakukan ini salah satu penyebab gagalnya penggabungan perusahaan atau merger. Oleh sebab itu, rencana integrasi antara dua perusahaan
penting untuk disusun sebelum terjadinya tanda tangan kontrak. Yang keempat, mempertahankan kepercayaan stakeholder. Tentunya tidak semua stakeholder senang dengan keputusan merger. Salah satunya tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan ketika berencana merger adalah kehilangan kepercayaan stakeholder penting dalam operasi perusahaan seperti karyawan, distributor, pemasok, dan lain-lain. Yang terakhir, hubungan internasional. Merger juga bisa dilakukan oleh bisnis antar negara, dan tantangan yang dapat terjadi adalah mengenai perbedaan kebudayaan dan masalah bahasa. Hal ini tidak mudah untuk diatasi dan butuh waktu untuk adaptasi. Baik, selanjutnya nomor 6 yaitu tentang tantangan unik terkait tata kelola entitas grup dalam Orient Crop kasus Mizuha, yaitu ada 1. Lambatnya tanggapan Dewan dan kegagalan Mizuha dalam memperketat pengendalian internal sehingga terjadi pelonggaran penyaringan dan memungkinkan pembiayaan pinjaman gelap tidak terdeteksi di Orient Crop. 2. Timbulnya masalah kurangnya koordinasi di dalam sinergi grup menyebabkan kelebihan beban sistem seperti banyaknya kesalahan transaksi dengan sistem anjungan tunai mandiri atau ATM sehingga membuka celah dalam struktur tata kelola. 3. Kurangnya pengawasan menyeluruh terhadap tawaran pinjaman yang dilakukan melalui Orient Crop sehingga afiliasi keuangan konsumen Yakuza dilakukan tanpa uji tuntas dan pemeriksaan latar belakang yang ketat. 4. Mizuha tidak melakukan pemeriksaan latar belakang pelanggannya sendiri terkait pelanggan afiliasi dalam waktu 7 tahun yang akan datang. 5. Dewan Mizuha tidak memberikan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dan kontrol internal perusahaan afiliasinya, sehingga membuat kontrol internal perusahaan afiliasi ini menunjukkan bahwa seolah-olah Mizuha yang membuat pinjaman legal itu. 6. Ketidakefektifan Dewan dalam memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan standar etika. Dan yang terakhir, 7, Departemen Mizuha gagal mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi, mengawasi, dan memastikan tugas Koika berjalan baik dan rajin. Lalu selanjutnya, mengevaluasi sistem tata kelola perusahaan Jepang dalam hal undang-undang dan kode yang ada atau kekurangannya. Apakah ada norma budaya atau bisnis yang tertentu yang mungkin berkontribusi pada masalah ini? Ada, karena norma budaya Jepang yang patuh terhadap pimpinan menjadi pengaruh di sini. Terlebih lagi jika pimpinan yang dimaksud adalah individu dari organisasi gelap dari Yakuza sangat berpengaruh pula. Kerap Yakuza adalah organisasi kejahatan yang sudah ada sejak lama. Dengan itu Yakuza bisa saja memasuki entitas bisnis manapun dan melanggar si dari perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Efektivitas Dewan perlu ditingkatkan dan pengawasan direksi perlu diperketat kembali. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari kasus yang dialami oleh Mizuho Group di atas menjadi contoh pentingnya prinsip-prinsip tata kelola bagi perusahaan. Tata kelola perusahaan yang menghasilkan kepercayaan diri dari konsumen dan masyarakat. Jika tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh manajemen buruk, maka akan berdampak pula pada penurunan kepercayaan nasabah dan konsumen terhadap perusahaan. Yang terakhir ada penutup. Sekian hasil analisa kami atas kasus Mizuho Group untuk pemenuhan tugas kelompok pada mata kuliah tata kelola perusahaan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.